Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya dari Sarkowi. Sore hari ini kita kehadiran banyak tamu, warga, ngakunya warga, tapi di belakangnya saya tidak tahu apa nih warga di jabatannya, macam-macam lah ya. Warga ini tinggal di satu komplek yang ternyata bermasalah. Ada Bapak Agus, Pak Agus Klana, dan ada Bapak Toyib, Pak Toyib, Pak Agus dan Pak Ali. Ada tiga orang. Pak Toyib Rakembang, Pak Toyib Rakembang, Pak Ali dan Bapak Agus Klana. Ini orang cukup terkenal di Palembang sebenarnya, dan tetap menjadi warga, ya. Dan ini bermasalah di perumahan yang di tempat mereka tinggal sekarang. Ada banyak masalah ternyata. Yang pertama mau ngomong Pak Agus atau Pak Toyib, silakan. Ya. Pak Agus silakan. Ya, jadi kami tinggal di CGC itu saya dari 2011. CGC ini Citra Grand City ya. Ya. Dari 2011 ya, sekitar hampir 14 tahun lah ya. Jadi cukup nyaman lah. Jadi kami timbul permasalahan itu pada tahun kemarin 2024 ada manajemen menaikkan IPL secara semena-mena. IPL itu adalah iuran pengelolaan lingkungan. Ya. Jadi selama 13-14 tahun nggak ada masalah. IPL hanya itu terakhir per bulan, Pak Agus. Per bulan ya. Kalau kayak tempat saya itu 670 dengan PPN itu. 670.000. Ya, yang paling mahal itu ada yang rumah itu 2,4 ya juta. Wow. Sebulan. Jadi maksud kita, kami pengen manajemen ini musyawarah dulu dengan warga, karena ini kan duit warga. Jadi untuk apa gitu kenaikan itu? Ya keamanan, kebersihan, angkutan sampah, oke lah gitu kan. Nah kemarin dijelaskan ternyata itu untuk pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas juga. Untuk jalan, taman, kemudian mau pasang CCTV yang sebenarnya belum perlu juga gitu kan. Nah, itu bertentangan dengan Permendagri ya 9 tahun 2009 pasal 25 ayat 1 dan juga Perda nomor 5 tahun 2022 pasal 11 ayat 1 bahwa pengembang wajib melakukan pemeliharaan terhadap PSU itu sebelum diserahkan kepada Pemda. Jadi pembengkakan itu rupanya ya untuk pemeliharaan PSU tadi, sarana prasarana kan. Nah itu yang kami protes. Nah kemudian selama ini juga mulai dari perencanaan ya, duit itu kemana kami nggak tahu itu. Warga tidak diikutsertakan. Tidak. Kemudian tidak pernah diaudit. Kami pengennya diaudit oleh konsultan lah ya, akuntan publik misalnya, sama-sama fair lah. Independen ya Pak ya. Independen, biar fair gitu. Kemudian vendornya itu ditender, ya enggak, minimal 3. Nah kita so lah gitu ya. Kita lelang secara terbuka, mana yang terbaik itu yang kita pilih. Nah sekarang ini ya PT AIG Arsigira Intigat ini adalah anak perusahaan PT CAG, Citra Arsigria, yang langsung seharusnya tidak boleh itu. Jadi mereka ya mengklaim bahwa ini ada kerjasama, walaupun sebenarnya secara hukum kami itu menandatangani perjanjian masalah SP2JB itu surat perjanjian pengikatan jual beli itu dengan PT Citra Mitra Properti yang joint venture antara Ciputra dengan PT CAG Citra Arsigria yang tahun sekitar 2015-2016 hengkang. Ya, kalau setahu saya itu dikarenakan konsep yang sudah dibangun oleh Ciputra ini ya tidak itu dipatuhi sehingga mereka hengkang lah gitu kan. Jadi kepemilikan CGC itu bukan Ciputra lagi ya Pak ya? Bukan, ya.
Jadi masyarakat juga harus tahu, ya konsep awalnya sih bagus, oke lah gitu. Jadi kami mau apa istilahnya itu beli di sana karena membeli konsep. Karena konsep yang menarik kemarin ya. Yang internasional lah gitu ya, berstandar internasional. Jalannya bagus, lebar gitu kan, ada pasum-pasos, ada pemilik klub, ada tempat olahraga, renang segala macam kan. Nah, sekarang ini diklaim bahwa itu milik PT CAG. Padahal itu kita membeli rumah itu udah include dengan pasum-pasos PSU itu. Dan sekarang itu terlepas seperti apa? Nah, jadi kami ini kalau misalnya ada acara misalkan ya, untuk menggunakan family cup itu harus bayar, Pak. Ya. Jadi apalagi orang luar ya, kalau kita setengah harga. Ya memang itu tadi yang berdasarkan Permendagri tadi, ya pemeliharaan itu yang tanggung jawab pengembang. Harusnya. Nah, ini dibebankan sehingga naiklah IPL tadi. Oh, akhirnya jadi kami sebenarnya pengen keterbukaan lah, musyawarah dengan kami yang punya duit kan, wajar kan? Ya. Kalau memang kita bayar dari awal. Iya, kan? Dari awal. Saya 14 tahun, hampir 14 tahun nggak ada masalah, Pak. Kalau lihat perkembangan terakhir setelah kami, ya kebetulan saya ketua forum kerukunan warga CGC itu, protes-protes ada pagar roboh baru dibenerin, kemudian ada gazebo roboh dibenerin. Yang parahnya lagi itu gerbangnya itu nggak pernah dirawat, setelah kami protes dibenerin, itu pun nggak kembali seperti yang pernah diinikan oleh Ciputra dulu. Jadi seperti terbengkalai jadi Pak. Iya, selama ini. Nah, setelah kami protes barulah ya diperbaiki. Protesnya kemana Pak Agus? Ya ke manajemen juga. Iya. Jadi ya kita sangat menyayangkan juga. Kalau ada protes baru ini, seharusnya dia kan rutin. Kan duitnya ada. Ya enggak? Kalau udah mau roboh, sebelum roboh udah dibenerin. Ini harusnya. Udah roboh baru dibenerin kan? Kan gimana itu? Pengembangan seperti apa itu? Ya. Jadi mungkin itu yang pembuka dari kami. Kemudian berdasarkan Perda juga, kawasan permukiman itu kan mengalokasikan minimal 40% dari luas kawasan itu untuk PSU tadi. Fasilitas umum. Baik itu taman, fasilitas kesehatan, peribadatan segala macam, termasuk pemakaman. Itu ditentukan 2% dari luas kawasan. Nah sekarang seperti apa Pak kondisi CGC Pak? Ya, jadi beberapa klaster memang masih sangat kurang. Seperti klaster pavilion itu cuma hanya ada ya kolam retensi yang itu pun bau karena air buangan dari talang kelapa. Ngeluh warga-warga itu. Ini ada Pak RT juga. Ada Pak RT juga? Ya. Klaster pavilion. Klasternya ya. Blok Pak RT, nanti ngomong ya Pak ya. Kondisinya Pak. Kemudian ada, kalau nggak salah mungkin nanti dikonfirmasi lagi, itu ada RTH yang katanya untuk RTH dan kolam renang sekarang diubah jadi kapling Pak. Kan harusnya untuk ngejar 40% harus pertahankan dong. Nah itu di Perda jelas itu. Pasal 11 ayat 1 itu tidak boleh diubah peruntukannya itu. Termasuk RTH yang di depan Pak. Kalau Bapak ada masuk sana ada kuda. Ya, ada McD. Wah, itu kan RTH itu Pak. Ruang terbuka hijau. Mesin tidak boleh ada Bang. Ini diubah lah. Ya mungkin dengan PU kita nggak tahu lah. Ya, itu pelanggaran undang-undang tata ruang Pak. Penataan ruang. Ya, mestinya itu pidana itu Pak. Nah, Pak Thayyib, ini Pak Thayyib yang dituakan di sana nih. Ya. Pak Thayyib ini sebenarnya kondisi ini kan hanya akhir-akhir ini saja Pak Thayyib. Dan ini segera memuncak bahkan viral Pak. Ya. Akhirnya banyak masa warga yang ternyata protes dengan kondisi seperti ini. Dan warga nggak boleh masuk Pak, yang nggak bayar protes tadi. Termasuk beliau ini. Pak Thayyib. Ya. Jadi benar-benar sekarang mau masuk itu kan masuk rumah milik kita Pak. Iya. Oke.
Kenapa tidak boleh masuk Pak Taib? Ya gini, Latar belakang. Mas, saya klarifikasi dulu ya. Itu tadi bilang bukan akhir-akhir ini. Itu sudah 7 tahun terakhir. Sudah Benar-benar tak terurus. yang kondisi perubahan ini. Jadi saya beli rumah di situ mulai dari pertama 2009. Pas 2008 dia masuk, 2009 saya beli. Saya di Blok D 12 nomor 15. Itu saya beli rumah di situ. Tergodanya saya itu waktu itu karena Ciputra sebagai pengembang. Karena pengembang hebat waktu itu Hebat, skala internasional. Reputasinya luar biasa. Ya, kalau dulu Pak Taib ini perusahaan kaleng-kaleng. Semenjak itulah nggak keurus. Dulu saya tahu benar ini. Di waktu Ciputra itu yang tukang sapunya itu mulai dari pagi Pak, jam 7 udah mulai jalan mereka. Sudah mulai bersih-bersih ya. Di blok saya, blok di 12 itu 3 orang 4 orang tukang sapu. Sekarang tinggal 1 orang. Dan mereka kerja mulai dari jam 7 sampai jam 5. 1 minggu full 7 hari. Pegawai kantor ya Pak Taib ya? Iya. Semenjak abal-abal tadi tinggal 1 orang sekarang. Kemudian 1 minggu nggak kerja. Setelah saya cek mereka itu ternyata mereka pekerja harian Pak. Kalau 1 minggu tidak kerja artinya 2 hari nggak kerja, manajemen nggak keluar. Pengeluaran mereka kecil kan? Per harinya itu. Gaji. Nah saya sebenarnya kalau sekedar uang iuran itu kecil buat saya Pak. Maaf, bukan kita orang kaya ya. Karena kita mampu masuk di situ, kita siap dengan segala konsekuensi. Tapi karena saya melihat dan merasakan sendiri keadaan seperti itu dan melihat warga yang lain, ya kan, seperti Pak Ali, orang tua kita di situ. Pak Ali ini pensiunan Pertamina. Orang hebat-hebat Pak, ada yang orang miskin di sana. Mampu orang dibayar. Kita beli itu karena beli kenyamanan ya. Beli kenyamanan, tapi kan, kondisinya sekarang malah jadi terbalik. Itu yang di taman saya itu ada karpot Pak untuk orang duduk-duduk. Kemarin gazebo itu roboh. Baru itu nggak ada anak-anak main di sana. Itu setelah kita viralkan, setelah kita foto di grup warga, baru itu dibenarin. Itu juga 1 bulan setelah itu baru dibenarin. Gara-gara kita gugat. Pak Agus, tadi PT apa sih Pak yang mengelola sekarang Pak? Citra Arsigria. Citra Arsigria. Sudah ketemu belum Pak dengan Citra Arsigria? Pernah. Tapi belum ada titik temu. Belum ada ngomong macam-macam belum. Yang menentukan ini ya Pak Chandra Husyanto ini. Jadi yang PT anak perusahaan tadi ya tidak berdaya lah bekerja kan. Saya nyasar dulu ya. Kemudian kenapa saya harus turun begini? Ya kan? Sebenarnya ini bukan dapil saya Pak. Saya ini anggota DPR di provinsi. Dapil saya Musyawarah Lubulingau. Jauh ya Pak ya. Bukan dapil saya, tapi karena saya anggota DPR tidak ada dapil-dapil lagi. Masa ada kezaliman? Ada kesewenang-wenangan, ada intimidasi, ada ketidaknyamanan di depan mata saya, di bawah dagu saya. Masa saya nggak turun untuk menyelesaikan persoalan ini? Malu saya dengan pangkat saya, jabatan saya. Itu viral juga itu, DPR kok arogan, nggak ada arogan saya. Saya udah minta betul nih, katanya saya mau dilapor, saya minta dilapor segera, biar tahu ini persoalannya dulu perkaranya. Kenapa kami warga ini, masyarakat ini, warga CGC ini menuntut ini? Kemudian Mas, isi warga kami di situ pribumi ini sedikit, non pribumi banyak. Nah mereka ini warga ini kan nggak berani ngomong kayak kami ini. Kami ini berani nih karena kami merasa ya ini hak kita gitu. Hak kita ini dizolimi. Dengan tadi kata Pak Agus, kenaikan IPL tanpa kompromi. Kenaikan IPL dari sekian. Kenaikannya bukan main banyaknya. Itu tadi ada yang 1 rumah kena 2.400.000 itu. Apa itu? Taman ngurus sendiri. Taman disiram sendiri. Rumput dipotong sendiri. Mereka nggak ada itu kerja. Pak Ali, Pak Ali mengalami bahwa ada iuran sekitar 2 juta lebih. Kalau saya nggak nyampe. Kalau saya bersama dengan Pak Agus, ya sekitar 800. Cuma yang jadi masalahnya begini, itu tagihan IPL itu disangkut pautkan dengan air. Jadi apabila kita 2 bulan tidak bayar IPL, air diputuskan. Padahal itu wewenang TSM. Ya, PT TSM. Jadi kalau kita tidak bayar
IPL tadi 2 bulan langsung diputuskan air. Itu yang tambahan. Kemudian kami sudah beberapa kali ada bertemu dengan yang punya, sudah berjanji mau bikin tempat pemakanan umum. Janji-janji toh dari zaman dulu. Saya termasuk yang mungkin paling lama daripada yang lain yang tinggal di sana. Dulu semenjak dipegang semasa dipegang oleh Citra Grand City, itu harum sekali Pak, enak sekali. Waktu Ciputra. Iya, itu keamanannya tuh 1 jam sekali keliling, apalagi bulan puasa. Waduh, bagus sekali. Sekarang jangankan keliling Pak, mereka tuh saya keluar jam 4 tidur semua. Jadi gimana ini? Saya ingin lebih. Sekarang dekat puasa nih Pak, dekat Ramadan hari ini. Iya betul lah. Seminggu lagi nih. Iya. Jadi ini keluarga saya sempat terjadi accident. Saya tuh di depan rumah saya tuh sudah saya komen berpuluh kali harap dibenerin karena sudah bergelombang-gelombang dan bolong. Itu anak saya kebetulan bawa keponakannya kecil umur 4 bulan jalan-jalan gitu. Jatuh sampai kakinya patah Pak. Setelah di komen baru dibenerin. Kan sudah kejadian, sudah accident. Jadi kayaknya kami sudah nggak nyaman di situ. Nah, terus ada tambahan bagi penghuni yang tidak bayar malah disuratin. Silahkan cari kontrak rumah lain di luar tempat lain yang tidak ada IPL-nya. Ini ada Bapak. Pak RT 93 diusir dengan kata-kata begitu Pak. Ada ya Pak RT ngusir itu ya Pak ya? Iya, halusnya ngusir itu. Kalau tidak mau bayar IPL, padahal IPL itu tambahan saja IPL itu. Itu yang masalah. Iuran. Hanya iuran saja. Tapi secara pokok kita bayar ya Pak ya sebelumnya ya. Bayar semua nggak ada yang nggak bayar Mas. Oke. Bayar semua itu. Terakhir ini aja kami protes karena tidak bayar kan kewenangan tadi. Kita pengen duit kita itu ya dimusyawarahkan dulu, direncanakan, diaudit nanti. Kemana IPL itu ya? Arahnya kemana? Mau 1 juta aja nggak masalah. Iya. Ada tambahan Mas, yang saya sebenarnya sedih dan kecewa. Yang pertama, mereka tuh sempat membuat kayak waduh begitu menyatakan apabila PSU diserahkan ke Pemkot, maka wilayah ini akan menjadi kumuh. Ada buktinya. Itu yang lucunya. Selama saya tinggal di sana, yang namanya menghormati kemerdekaan Republik Indonesia, itu termasuk tidak ada Pak. Di gerbang-gerbang lain itu ada woro-woro dirgahayu Republik Indonesia. Di gerbang kita nggak ada Pak. Malah dibantu oleh rakyat, oleh warga. Bambu dengan bendera kecil, malu nggak? Sementara di sebelah-sebelahnya bagus-bagus semua. Padahal perubahan mewah tuh Pak. Itu yang jadi masalah. Nasionalismenya kuat sekali ya. Itu saya ngerasakan betul ya. Ini persoalan keamanan tuh. Buat saya keamanan itu inti ya. Penting lah. Penting itu. Nah saya itu pas saya betul-betul merasakan marah itu. Saya kan tinggalnya kan di Lubuk Linggau. Kalau pulang kan karena naik travel saya. Itu tengah malam jam 2 malam saya nyampe. Biasanya dulu zaman Ciputra itu mobil dicegat dulu, ditanyain, dipintai dulu sopir itu KTP, suruh tinggal. Selama mereka itu kadang kebuka aja Pak. Kita masuk aja nyolong. Bebas jadi. Bebas. Nggak ada lagi yang nanya sopir segala macam. Nah ini kok kayak gini? Itu saya sabarkan dulu, ada RW kami yang lama. Pak RW, kebetulan dia pengurus juga sana. Ini kok kayak gini nih, ke bilang ceritanya kayak gitu. Dan sampai sekarang begitu itu. Kalau saya naik travel, nggak ada nanya itu sopir itu. Malah seperti bebas jadi Pak. Benar, bebas banget. Nah, perumahan orang lain sekarang sudah pakai boom gate semua Pak. Sampai kita ini manual itu. Padahal rumah kita, perumahan kita ini etalase Palembang dulu loh. Ya kan? Baru pertama kali kan. Paling mewah jam itu. Nah sekarang udah parah itu. Ketinggalan jadi. Wah. Ini warga benar-benar mengeluh dengan kondisi yang seperti ini ya. Pelayanannya termasuk juga. Kita mengingatkan aja Pak. Manajemen untuk berhentilah mengintimidasi warga ini. Mengintimidasi. Seperti apa intimidasi? Suruh jual rumah. Suruh cari perumahan yang tidak ada IPL. Itu intimidasi.
Kayak ngusir itu ya? Iya. Iya. Bu, kami orang-orang yang warga yang tidak bayar ditandain rumahnya. Oh, Ada silang. Ditanda silang, entah ngapain dia, itu rumah kita dicet oleh mereka itu. itu kita bayar waktu itu. Iya. Oh, Coba, siapa yang misalnya nggak ini ya, tersentuh? Pak Ali, rumah Pak Ali harganya berapa sih Pak? Waktu beli itu saya 2009 762 juta. 762 juta. Oh, nyaris 1 miliar ya Pak ya? Ya itu tapi tahun 2008. Wah, itu biayanya sudah sangat-sangat besar waktu itu Yang ya. jadi masalah juga kehilangan beberapa kali kehilangan di CGC itu tidak diganti. Pernah kehilangan? Di masjid itu motor hilang tidak diganti, malah ada mobil ustas yang Bobol. pecah kacanya, bobolnya, komputernya diambil, dikasih tahu laptopnya diambil, tapi nggak ada penggantinya. Waktu itu dilaporkan dengan keamanan. Sudah dilapor. Di CGC. Iya. Komplek hebat. Iya bro. Hebat dulu ya. Dulu ya. Dulu hebat. Ya. Tiba-tiba ada kehilangan di komplek itu, mereka lepas tangan. Ada satu Rumah saya itu kebobolan. Iya. Rumah saya kebobolan. Rumah tetangga saya Kosuut itu kebobolan. Makanya sekarang punya dia itu kayak rumah perkampungan Pak. Udah teralis semua. Udah kayak penjara rumah dia. Pakai trali akhirnya. Iya teralis semua keliling. Oh. Gara-gara masuk itu. Saya nggak mau, saya ini kan rumah mewah. Ngapain saya pakai orang udah dijaganya 24 jam kok. Nah, tapi karena dia warga Tionghoa, ya nggak berani dia. Iya. Nah, kemarin diajak mau dia tuh. Dia resah juga. Dulu kita nih pasir, dulu sapu enak, bersih. Kemudian kan pohon kami tinggi-tinggi tuh Pak. Gede-gede itu dipotong. Sekarang nggak ada dipotong Pak. Saya khawatirnya nanti ada anak-anak di jalan, ada angin kencang, bisa kena timpa mobil. Nggak ada Pak dipotong Pak kayu-kayu. Kalau dulu rapi. Oke, ini Pak Ali, Pak Agus, dan Pak Toyib semuanya warga dan tinggal di CGC. Saya di Somerset East, Blok D12 nomor 15. Kalau Pak Agus, Blok D15 nomor 3. oh berarti dekat ya Pak ya? Satu klaster ya? Kalau Pak Ali, D10 nomor 15. oh sama-sama Satu klaster. satu klaster Ya ya. itu kita ini Mas, kita didukung oleh RW. Itu Pak RW yang banyak. Oh, Pak RW. Ada Pak RT. Nah itu Pak RT yang tadi Pak Pilun nggak diurus. Itu yang Pak Pilun itu sekarang Pak. Itulah gara-gara itulah sebenarnya salah satu Ciputra itu hengkang. Ada perumahan di dalam perumahan. Itu di Pak Pilun itu yang tadi, yang bau tadi Pak. RTH-nya nggak jelas. Yang kolam, misinya kolam dibangun rumah. Udah kayak perumahan kumuh. Jadi seperti kumuh jadi. Bener. Yang kemarin perumahan mewah jadi kumuh. Iya itu. Oke, Pak RT, Pak RW ada di sini ya. Ya. Ada. Boleh dikonfirmasi ya. Iya. Bahkan ada klaster yang beranak gitu. Jadi sub klaster lagi. Oh, ada rumah tambahan lagi. Ada dibuka lagi. Oh, pintu klaster tambahan lagi. Pagar itu dibongkar, dijadikannya klaster lagi. Wah. Bayangin. Wah, ini Padahal warga ini padahal benar-benar PSU yang klaster utama dia belum memenuhi. Udah beranak pula dia kan. Ya yang dijualnya Ciputra Pak. Iya. Oh, yang Orang dijual dia ke bawah Ciputra ya toh. Jual Ciputra ini. Bukan Ciagi. Bukan Ciagi, Ciputra. Citra Grand City itu yang namanya. Coba buka, lihat aja iklan yang tadi. Untung saya nggak komen. Itu di YouTube tadi. Ya dijualnya kan Citra Grand City. Iya. Citra Grand City itu pengembangnya Ciputra. Brandnya ya. Oh, jadi Ciputra yang terjadi masalahnya di sini ya. Oke, nah ini Ciputra pasti mesti ngomong harusnya ya. Ciputra kan orang besar. Iya. Terserah itu gimana itu. Kan mungkin juga nggak mau, kan dia udah punya sendiri sekarang. Iya. Citraland Itu Citraland dibangun itu gara-gara komplek itu. Kami mikir Ciputra yang segitu gede aja dikerjain sama dia, apalagi kita warga. Sampai hengkang dan bikin sendiri Ciputra. Akhirnya Citraland. Dengan Citraland itu. Ya kan? Bukan main hebatnya perusahaan itu. Itu aja dikerjain sama dia, apalagi kita warga. Masyarakat yang kecil ini. kemana akhirnya kita mau ngomong, mau ngadu lagi nih? Kalau akhirnya ini sepertinya banyak jadi buntu nih. Kita sudah ngomong Pak Agus, kemana Pak Agus akhirnya warga ini? Karena seperti Pak Toye, Pak Ali adalah orang-orang yang memang berhak tinggal di situ, tapi kenyamanannya sudah terganggu sekarang. Ya. Yang jelas ke pemerintah daerah, Pak. Oh, pemerintah daerah, ke Pemkot, Pemprov, ya kan? Sudah dicoba. Sebenarnya ini ke Pemkot ini sebenarnya. Sudah.
Oh, Pak Gus, ini orang pemerintah kemarin. Tapi beliau tuh nggak hadir, Pak. Lo juga responnya. Jadi Pak Chandra itu pengen hadir, tapi menemui saya sendiri gitu, sebagai ketua forum kerukunan warga. Saya kan nggak bisa, Pak. Ya, harus Kita banyak-banyak kan kolektif kolegial. Oke. Ya enggak? Saya nggak mau disalahkan juga nanti kepentingan warga itu. Ya enggak? Harus ngomong warga ya. Iya. Jadi aspirasinya harus tercover juga. Ini RT Jadi, juga Pak itu Pak. Ada RT kami tuh Pak Luki. Jadi intinya sebenarnya kita pengen ada musyawarah. Kenaikan terus penggunaan duit IPL itu kan kemana aja gitu kan? Bagaimana perencanaannya? Mungkin kita mengasih masukan. Yang udah efisien, kalau zaman Prabowo ini diefisienkan kan? Harus ke kegiatan ABC. Harus jelas ya Pak ya. Kemudian diaudit oleh konsultan akuntan publik, sama-sama netral kan? Jadi fair gitu. Duitnya bener nggak dimanfaatkan untuk itu gitu. Oke. Jadi kita yang nggak masalah. Kata Pak Toyib tadi, masalah iuran ini kecil lah. Sebenarnya Iya, mampu lah. cuma- Orang memang cuma- ada duitnya. Cuma kita nggak ikhlas juga, Pak. Akhirnya Kalau dimakan oleh orang-orang yang nggak kredibel, yang tidak jelas ya Pak ya. nggak jelas. Ya, cobalah terbuka itu manajemen Citra Arsigria ini, khususnya Pak Chandra yang memutuskan Citra Arsigria, Arsigria. ya. Pak Chandra itu orang mana sih Pak? Ya orang Palembang inilah, Orang Palembang. developer yang kemarin itu kerjasama dengan Ciputra. Dia punya lahan, jadi istilahnya tuh tuan tanah lah di situ Pak. Iya. Jadi kerjasama dengan Ciputra waktu itu. Sudah itu kita nuntut yang pasum pasos itu segera diserahkan sesuai dengan aturan. Itu harusnya yang kelola siapa Pak? Pemkot. Oh Pemkot. Biasanya itu diserahkan kayak masjid. Iya. Itu harus ada pemakaman juga ya. pasum pasos itu ya. Pasti seluruh fasilitas itu diserahkan ke Pemkot. Ketika Pemkot diserahkan ke Pemkot, nanti seluruh biayanya itu kan bisa lewat APBD. Pembiayaan ini kan dibeban keluarga. Iya. Saya ini kan DPR provinsi. Iya. Saya bisa bantu perbaikan jalan lewat anggaran provinsi ya kan. Kalau sekarang kan dibebani warga. Ini pemakaman yang dijanjiin dulu sampai hari ini nggak ada. Mungkin Kalau saya orang Linggau mati Jauh ya Pak ya. Itu Pak dari orang Medan ya itu. Orang Medan. Jadi mungkin saya ini Pak, Iya, Pak Agus, perlu gimana, Pak Agus? beri penjelasan ya bahwa tadi wajib ya PSU diserahkan kepada Pemkot ya. Ini pasal 9 ya ayat 1, penyerahan fisik berikut dengan sertifikat hak tanah PSU kawasan perumahan ya itu dilakukan paling lambat 1 tahun setelah setpen yang disahkan oleh wali kota. Jadi setahun setelah disahkan itu sudah harus balik nama ke Pemkot Pak. Harusnya. Ya sekarang enggak. Kalau sudah 15 tahun. Itu baru lahannya Pak. Nah kemudian penyerahan fisiknya Pak ya dilakukan paling lambat 5 tahun. Ya Paling setelah lambat. pembangunan fisik Oke. ya mencapai 80%. Jadi setelah ya sesuai dengan ini site plan yang disahkan tadi. Oke. Jadi kita ini sudah berjalan 15 tahun kan? Masuk 20 tahun lagi. Artinya 1 tahun aja itu kan suratnya harus ke Pemkot atas Harusnya. nama Pemkot. Iya. Berarti kemarin Ini udah belasan tahun 15 tahun. pengembangnya itu jadi Pak ya. Iya. Jadi mana kepatuhan developer itu terhadap aturan ini kan ini perlu dipertanyakan. Oke. Nasionalismenya itu. Apa mau buat negara dalam negara itu kan? Bapak ini adalah yang mewakili saudara-saudara kita, warga kita yang ada di CGC. Saya tidak mau mewakili Pak. Mungkin ada warga saya aja, jangankan warga Pak RT kami aja udah disogok. Indikasinya ada. Kalau nanti mewakili, saya nggak mau usah diwakili. Yang jelas kami ini orang yang teraniaya. Terserah mereka merasa teraniaya atau tidak, saya merasakan teraniaya. Nanti jangan mewakili nanti kan banyak ini Pak. Jangankan warga, ini RT aja disogok Pak, RW aja disogok itu. Untung ini enggak. Sebelum itu. Iya, Nggak bayar bebas ada IPL. indikasi juga. Bebas IPL yang 3 ini ada bebas IPL sekarang 2 lagi bebas IPL. Itu jadi lawan kita sekarang. Jadi
jadi musuh warga jadi ya. Orang itu udah enak sebenarnya Pak. Orang nggak mau ngomong aja karena orang kaya kan. Malu kalau kayak gini gitu kan. Kita kesannya seperti ribut masalah duit ya Pak ya. Iya, padahal enggak. Seolah-olah Keterbukaan. Padahal kata Bapak tadi Kecil. duitnya kecil sekali duitnya sebenarnya dibanding dengan ngomong-ngomong harga rumah kita sebenarnya. Iya. Kita bandingkan. Betul. Orang sana orang ada Pak. Maaf. Orang ada. Orang ada duitnya. Orang berduit. Malu kita ngomong dia. Iyalah. Di atas langit ada langit. Iya. Kecil lah orang kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan Pak? Kita ngomong ke media sudah nih. Bahkan kemarin sempat menghubungi banyak media untuk menjadi viral ini kondisi ini. CGC itu bukan main-main, tempat hebat waktu itu. Bahkan kalau orang rumahnya di CGC, ini pasti orang kaya ini. Tapi sekarang dengan kondisi seperti ini Pak, banyak masyarakat sudah merasa, wah CGC itu jangan kesana lagi nih. Jangan lagi. Nanti kena nanti. Biar kami aja. Apalagi banjir Pak. Kalau hujan deras dikit itu banjir. Di depan masjid itu ya tenggenang jalan itu. Ada banjir juga. Waduh. Dulu Ciputra nggak ada banjir Pak. Jadi banjir sedikit langsung dinormalisasi, disiapin mesin ada tuh. Sekarang tarusan tanda mesin itu. Bagus tanda lagi tuh. Paling bagus musim hujan sekarang. Ya. Boleh lah sekali-sekali. Kena banjir juga. Iya tenggenang. Jalan utamanya itu. Gelap Pak. Ini baru aja terang nih. Dulu lampu sama jalan mati. Itu kita prioritas ini ya karena heboh ramein ini kan. Makanya dinyalain lagi lampunya. Dulu mati gelap kayak perumahan tinggal lama itu. Waduh. Enggak keurus bener. Sekarang sudah hidup lampunya Pak. Udah. Ini heboh ini orang ini. Tadi saya pernah dengar bahwa banyak juga ancaman-ancaman masyarakat yang tinggal di situ karena tidak bayar iuran. Betul. Iya Pak. Pak Ali ya. Iya. Salah satunya yang nggak bayar itu disuruh buka tutup portal sendiri. Kan tolim itu. Oke. Pak Agus yang tahu di dalam kondisi warga dan bagaimana kondisi sebenarnya keinginan warga terhadap pemerintah. Karena ada keinginan warga termasuk Pak Agus, ini pemerintah kota juga turut serta bergabung untuk mengurusi warga yang ada di CGC. Memediasi ya. Oke. Sudah kita melakukan mediasi Pak. Ya, jadi kita pengen dengan pembuat putusan Pak Chandra langsung sebagai komisaris yang memang menentukan. Pak Chandra itu di mana sih Pak? Wisanto itu ya pemilik itulah. Orang Palembang atau gimana? Palembang sinilah. Ya. Jadi kita harapkan pemerintah kota itu dapat memediasi lah untuk ini bisa selesai. Kita tidak muluk-muluk juga. Coba terbuka lah. Ada apa? Istilahnya itu musyawarah gitu kan. Kemarin di tempat lain juga di Spring Hill itu. Kalau Pak Agus idenya seperti apa Pak kondisi Pak? Ya kita pengen IPL itu yang rasional lah. Ya enggak? Karena IPL itu tidak termasuk pemeliharaan PSU tadi Pak. Kalau cuma keamanan, ya kebersihan, ngangkut sampah berapalah. Di tempat lain itu enggak ada yang lebih dari 400 Pak. Bahkan dia. Jadi yang inilah yang rasional lah. Jangan sampai duit kita ini, duit warga ini dimanfaatkan untuk bayar yang lain-lain. Karyawannya segala macam gitu kan. Terindikasi dia kan buka terus perumahan di belakang. Ya kami merasakan ini untuk biaya bikin rumah belakang. Sementara rumah laku kita ini yang biaya itu. Ada indikasi bahwa ada indikasi ke situ Pak. IPL itu bukan untuk warga, bukan untuk kita. Kalau untuk kita tadi mungkin 300 cukup Pak. Kalau untuk warga kan nggak setinggi itu biayanya. Ya karena itu tadi tanggung jawab pemeliharaan PSU, taman, jalan, dibebankan. Ya pemilik klub itu tempat olahraga itu, kan tanggung jawab pengembang Pak. Harusnya sesuai dengan Permendagri dan Perda. Pak Chandra tahu nggak Pak dengan kondisi warga di sini Pak? Tahu dia. Tahu. Cuma dia nggak intimidasi kita. Cuma duit IPL ini enak Pak. Sebulan itu berdasarkan paparan manajemen itu lebih dari 500 juta Pak. Waduh. Duitnya nggak main-main. Bisa untuk bangun lagi Pak. Per bulan ya. Waduh.
Yang jelas untuk operasional cost lah itu perusahaan itu kan. Malah kita pikir arah ke sana mungkin ya. Iya, patut diduga itu. Oke. Ya. Bisa jadi masalah kriminal ini, Pak. Benar. Ya. Oke. Makanya kita mengingatkan, Pak, ini ada indikasi korupsi di situ. Pungutan liar juga. Iya. Yang mereka lakukan. Dan kemudian, Pak, kontrak saya, kami ini, itu dulu dengan Ciputra, Pak. Termasuk juga IPL. Sebelumnya kemarin ya? Iya. Kami nggak tahu ada perubahan ini. Kami nggak pernah kontrak dengan mereka yang sekarang ini. Kita kembali ke masalah tadi, Pak. Iya. Ini kan ada perubahan manajemen nih, Pak. Bapak tidak tahu kondisi nggak tahu kami. Oke. Kalau perubahan manajemen, kemudian IPL kami dikelola oleh perusahaan mereka ini nggak tahu. Nggak ada juga ngundang kami. Nggak ada jadi masalah korupsi juga nih, Pak. Iya. Oke. Jadi panjang urusannya, Pak Agus. Iya. Saya harap ya APH juga penegak hukum mungkin ya bisa masuk karena mengelola air bersih yang notabene itu adalah perusahaan daerah tidak boleh di duit retribusinya itu diambil oleh perusahaan swasta gitu. Oke. Selama ini air bersih ya retribusi air bersih itu dikaitkan dengan IPL. Oh, jadi gabung. Jadi alat sandranya, Pak. Aduh. Karena air ini kan alat ini kebutuhan pokok. Kalau air di stop, Pak. Ya ibu-ibu ninjerit, Pak. Nyerah dia. Oke, itu kan akalnya luar biasa tuh, Pak. Jadi menyandera dengan ini kalau cuma IPL aja kan kita bisa ini sendiri, kebersihan, nyapu ya enggak? Iya. Angkut sampah, angkut sendiri enggak masalah. Kemudian tutup ini juga enggak masalah. Tapi kalau air jerit, Pak. Oke, nah, baik. Ini terkait dengan pelayanan umum, PT TSM harus benar-benar ini jangan sampai kewenangan ini ya diambil oleh ini bisa pidana nih, Pak. Pak Agus, rencana panjang ceritanya. Ya. Kondisi ini masih dirasakan oleh warga di sana. Ya. Pak Agus, terima kasih obrolan kita, Bapak. Mudah-mudahan Pak Ali semuanya mudah-mudahan selesai dan kita kepengen Bapak Ibu yang biar di sana semuanya menjadi lebih aman dan nyaman. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus, Pak Ali terima kasih. Bapak terima kasih yang hadir. Ibu, makasih Bu. Terima kasih. PRT PRW terima kasih, sukses, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.